Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wan Setiawan, mahasiswa Informatika Universitas 11 April Sumedang, dengan nomor induk mahasiswa 230660121084. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan paper yang berjudul Analisis Prediktif Lulusan Mahasiswa Tepat Waktu Menggunakan Algoritma Decision Tree C4.5 berdasarkan atribut akademik dan determinan sosioekonomi. Paper ini merupakan tugas mata kuliah Komputer Selekta dan sebelum menjadi versi final saat ini, paper ini telah melalui proses review oleh 3 reviewer dari Nur Alam, Revan Tama, dan Intan Nurul. Masukan dari ketiganya berkontribusi signifikan terhadap kualitas paper yang saya presentasikan hari ini. Sebelum masuk ke isi, saya akan jelaskan dulu alur presentasi kali ini. Kita akan melewati 6 topik utama. Pertama, latar belakang dan masalah penelitian. Kedua, penjelasan dataset termasuk mengapa tidak menggunakan dataset lokal. Ketiga, metodologi. Keempat, hasil dan analisis. Kelima, proses pre-review yang tadi saya singgung. Dan keenam, kesimpulan beserta rencana penelitian lanjutan. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Kenapa penelitian ini penting? Ini yang perlu kita pahami dulu. Ada 3 masalah utama yang melatar belakangi penelitian ini. Pertama, masalah sistemik. Keterlambatan lulusan mahasiswa bukan hanya masalah individu. Ini berdampak langsung pada nilai akreditasi kampus dan pencapaian IKU perguruan tinggi. Pada data prediktif menunjukkan ini masih terjadi di banyak kampus Indonesia. Kedua, siakat yang reaktif. Sebenarnya kampus sudah punya banyak data akademik mahasiswa, tapi sayangnya siakat selama ini hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, belum dimanfaatkan untuk prediksi. Ketiga, evaluasi yang terlambat. Dosen wali biasanya baru menyadari ada mahasiswa yang bermasalah ketika sudah di semester tua, sudah terlambat untuk intervensi yang efektif. Nah, riset gapnya ada di sini. Data besar ada, tapi tidak digunakan secara prediktif. Solusi yang saya tawarkan adalah membangun early warning system berbasis algoritma C4.5, sebuah sistem yang bisa mendeteksi mahasiswa berisiko sejak awal hingga intervensi bisa dilakukan sebelum masalah berkembang jadi kegagalan studi. Dataset yang digunakan adalah predict student dropout and academic success dari repository UCI Machine Learning dan Kaggle. Dataset ini berisi 4.424 record mahasiswa dengan 34 atribut. Setelah kita filter kelas enroll karena statusnya belum final, yang tersisa adalah 3.630 sampel sampai 2.209 mahasiswa graduate atau lulus dan 1.421 dropout. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang mungkin langsung muncul di benak kalian. Mengapa menggunakan dataset dari Portugal bukan dari lokal, dari kampus Indonesia sendiri? Ini pertanyaan yang sangat valid dan saya akan jawab secara jujur. Awalnya saya memang mencoba menggunakan dataset lokal, tetapi setelah dianalisis hasilnya mengkhawatirkan. Akurasi model hanya sekitar 50%, yang artinya setara dengan menebak koin. Ketika saya periksa lebih dalam, korelasi antara semua fitur dan label target mendekati 0, maksimalnya hanya 0,003. Tidak ada pola prediktif yang bisa dipelajari model. Kemungkinan besar dataset tersebut dibuat secara sintetis tanpa menanamkan pola yang representatif dengan kondisi nyata. Sebaliknya, dataset Portugal ini adalah benchmark internasional yang sudah terverifikasi dan digunakan oleh lebih dari 200 peneliti IDM di jurnal internasional. Ini juga memperkuat validasi eksternal penelitian. Keterbatasan ini saya akui setelah efisien di paper dan replikasi dengan dataset real dari perguruan tinggi Indonesia adalah salah satu agenda utama penelitian lanjutan. Ini adalah alur eksperimen penelitian. Ada 6 tahap yang saya lakukan. Tahap 1, pengumpulan dari data dari Kaggle dengan 4.424 record dan 34 atribut. Tahap 2, pemrosesan data, menghapus kelas enroll dan melakukan label encoding pada variabel kategorikal. Tahap 3, ini yang berbeda dari banyak peneliti serupa. Saya melakukan grid research untuk menentukan hyperparameter MACDIP yang optimal. Saya tidak memberi angka sembarang, tapi berdasarkan bukti empiris. Tahap 4, latihan model C4.5 dengan konfigurasi Sintersion, entropy, dan MACDIP yang sudah dioptimalkan. Tahap 5, juga penambahan penting, saya menggunakan 10-fold cross validation, bukan hanya single split. Ini memberikan estimasi performa yang jauh lebih stabil dan dapat dipercaya. Dan tahap 6, evaluasi lengkap mencakup metrik per kelas untuk dropout dan graduate, max number test untuk validasi statistik, serta analisis fitur importance dan rule extraction. 3 tahap yang saya berikan label baru ini, grid research, full-fold, CP, dan evaluasi lengkap adalah perbaikan langsung yang direkomendasikan oleh para reviewer. Saya ingin sedikit berhenti di bagian grid research ini karena ini penting. Parameter MACDIP di algoritma pohon keputusan menentukan seberapa dalam pohon bisa tumbuh. Kalau terlalu dangkal, model underfitting tidak belajar dari data. Kalau terlalu dalam, model overfitting terlalu hafal data latih tapi tidak bisa generalisasi. Saya menguji 7 nilai berbeda. Dari DPET 3 sampai 10 menggunakan 5 fold cross validation pada training set. Hasilnya bisa dilihat di grafik ini. MACDIP sama dengan 5 menghasilkan akurasi tinggi yaitu 89,48% dengan deviasi standar 0,93%. Menariknya, nilai DIP 7 sebenarnya sedikit lebih tinggi daripada DIP 6, tapi deviasi standarnya lebih besar. DIP 8 dan 10 terus menurun. Ini adalah sinyal overfitting yang jelas. Jadi ketika saya menyatakan MACDIP sama dengan 5 di paper, ini bukan angka yang saya pilih karena kelihatan wajar, tapi karena data membuktikannya. Ini yang membedakan penelitian yang metodologinya kuat dengan yang tidak. Sekarang kita lihat hasilnya. Model C4.5 dievaluasi pada whole test sebanyak 726 sampel. Ini confusion matriknya. Akurasi
Keseluruhan mencapai 90,22%, artinya 726 sampel 655 diprediksi dengan benar. Precision 90,83% dan F1 score 90%. Tapi yang paling saya highlight di sini adalah dua angka di kanan, recall graduate 98% dan recall dropout 77,62%. Recall graduate 98% artinya hampir semua mahasiswa yang memang akan lulus tepat waktu berhasil diidentifikasi model. Ini sangat baik. Sementara recall dropout 77,62%, ini adalah metrik paling kritis dalam konteks IWS. Artinya 277 mahasiswa yang sesungguhnya berstatus dropout, model berhasil mendeteksi 215, tapi melewatkan 62 orang. Setiap satu false negatif di sini berarti satu mahasiswa berisiko yang tidak mendapat intervensi dini. Saya tidak menyembunyikan angka ini, saya justru menempatkan sebagai warning explicit di paper, karena ini adalah arah perbaikan yang paling konkret untuk penelitian lanjutan melalui teknik seperti smooth atau penyesuaian kelas rate. Untuk memvalidasi keunggulan C4.5, saya membandingkannya dengan algoritma native Bayes pada dataset yang sama. Dari grafik bar chart ini, C4.5 unggul di semua metrik akurasi. C4.5 90,22%. Sementara native Bayes 85,67%, selisihnya 4,55 poin presentasi. Tapi pertanyaannya, apakah selisih itu benar-benar bermakna atau hanya kebetulan dari pembagian data? Disinilah McNemar test berperan. Ini adalah uji signifikan statistik non-parametrik yang mengevaluasi apakah dua model berbeda secara nyata dalam pola kesalahannya. Dari 726 sampel test set, ada 25 kasus di mana native Bayes benar tapi C4.5 salah. Ini adalah keunggulan native Bayes. Sebaliknya, ada 58 kasus di mana C4.5 benar tapi native Bayes salah. Ini adalah keunggulan C4.5. Hasilnya chi-square 12,34 dengan p-value 0,000444, jauh di bawah threshold 0,0001. Artinya H0 ditolak dan keunggulan C4.5 terkonfirmasi secara statistik. Ditambah dari 10-fold safety, C4.5 konsisten unggul di semua 10 fold. Ini membuktikan keunggulannya bukan kebetulan dari satu partisi data tertentu. Ini adalah salah satu bagian yang menurut saya paling penting, paling bernilai secara praktis. Dari analisis fitur importance, satu variabel mendominasi secara luar biasa. Curricular unit 2N SEM upload atau jumlah SKS yang berhasil lulus di semester 2 dengan importance score 0,7469. Satu variabel ini saya menyumbang 74,69% dari keseluruhan kekuatan prediksi model. Di posisi kedua ada tuition feels up to date, status pembayaran biaya kuliah dengan skor 0,1033. Apa artinya secara praktis? Semester 2 tahun pertama adalah masa paling kritis dalam menentukan trajektori akademik seorang mahasiswa. Mahasiswa yang gagal menyelesaikan SKS di semester ini, apalagi ditambah dengan masalah finansial, itulah profil resiko tertinggi. Implikasi konkret, dosen wali seharusnya paling aktif di akhir semester 2, bukan di semester 6 atau 7. Sistem peringatan dini harus berbasis dua sinyal utama, nilai akademik semester 2 dan status pembayaran kuliah. Adalah visualisasi pohon keputusan C4.5 dengan McDiff sama dengan 5. Perhatikan simbol paling atas, root node-nya. Pertanyaan pertama yang diajukan model adalah, apakah curriculum unit 2N SEM upload kurang dari atau sama dengan 3,5? Ini konsisten dengan semua temuan fitur importance kita tadi. Variabel ini yang paling dominan. Dari simpel ini, pohon terbagi dari ke kiri dan ke kanan, dan seterusnya hingga kedalaman 5. Inilah yang disebut bitwalk model. Berbeda dengan neural network yang prosesnya tidak bisa dijelaskan, pohon keputusan C4.5 menampilkan logika pengambilan keputusan secara transparan, sehingga siapapun bisa menelusuri mengapa model memprediksi seorang mahasiswa sebagai dropout atau graduate. Dari pohon keputusan tadi, kita bisa mengekstraksi aturan give dan yang langsung dibaca. Aturan pertama, jika SKS semester 2 yang lulus lebih dari 5 dan biaya kuliah lunas, maka prediksi lulus dengan tingkat kepercayaan sekitar 96%. Ini profil mahasiswa yang aman. Aturan kedua, jika SKS semester 2 yang lulus kurang dari 2 tidak punya beasiswa, maka prediksi dropout dengan confidence 92%. Ini adalah alarm merah yang perlu segera ditindaklanjuti. Aturan ketiga, ada kelompok abu-abu. Mahasiswa yang menyelesaikan 3-5 SKS semester 2, kalau nilai rata-rata semester satunya di atas 12, masih diprediksi lulus dengan 82% confidence. Yang saya tekankan di sini, aturan ini bisa langsung digunakan dosen wali tanpa perlu memahami machine learning sama sekali. Mereka cukup cek SKS semester 2 dan status pembayar mahasiswa dan sistem yang memproses sisanya. Sebelum sampai ke paper final yang saya presentasikan hari ini, ada proses yang penting untuk saya jelaskan, yaitu proses peer review. Paper ini direview oleh 3 reviewer. Yang pertama Hadi Nur Alam sebagai reviewer 1 yang berfokus di metodologi dan validasi. Yang kedua Revan Atama sebagai reviewer 2 yang fokus di analisis hasil dan literatur. Dan Intan Nurbulan sebagai reviewer 3 yang fokus di penulisan dan koherensi naskah. Dari reviewer mereka, ada 5 perbaikan substantif yang saya lakukan. Pertama, menambahkan 10-fold cross-validation, menggantikan evaluasi single split yang kurang reliable. Kedua, menambahkan grid research untuk justifikasi McDiff secara empiris. Ketiga, melaporkan recall dropout secara eksplisit sebagai metrik kritis EWS yang sebelumnya tidak dilaporkan. Keempat, menambahkan McNemar test untuk validasi statistik perbandingan. Kelima, memperkuat kajian literatur dari 8 referensi menjadi 12 dengan menambahkan 4 referensi terbaru 2020 hingga 2023.
Saya sangat berterima kasih kepada ketiga reviewer karena masukan mereka bukan sekadar formalitas. Setiap poin perbaikan ada dasar ilmiahnya dan membuat paper ini jauh lebih. Ada 3 poin kesimpulan utama dari penelitian ini. Pertama, model C4.5 terbukti efektif. Akurasi tes set 90,22% dan rata-rata school chord CP 88,95%, plus minus 1,06%. Angka deviasi standar yang kecil ini membuktikan model stabil dan tidak hanya bagus di satu prediksi tertentu. Kedua, keunggulan statistik McNemar tes dengan p-value 0,00044 terbukti. C4.5 memang lebih unggul dari native Bayes bukan sekadar keberuntungan pembagian data. Ketiga, insight yang actionable. Dua sinyal utama SKS semester 2 dan biaya kuliah bisa langsung digunakan dosen wali tanpa perlu memahami machine learning. Penelitian ini tidak berhenti di sini. Bisa dilanjutkan ke arah 4 replikasi dengan dataset lokal perguruan tinggi Indonesia, implementasi smooth untuk mendorong recall dropout dari 77,62% ke minimal 85%. Eksplorasi sub untuk interferensi yang lebih granular dan perbandingan dengan algoritma ensemble seperti Random Forest dan XGBoost untuk menguji apakah C4.5 tetap kompetitif. Presentasi paper saya, paper lengkap beserta dataset dan notebook eksperimen sudah saya publikasikan di share dan bisa diakses secara terbuka untuk referensi. Saya akan menempatkannya di deskripsi. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Capita Selekta dan kepada Heri Nur Alam, Dapan Atama dan Intan Nurulan atas kontribusi reviewernya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.